Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozan Ilham dari BP 181110106. Di sini saya akan menjelaskan bisnis plan aplikasi gorengan, yang mana pembahasannya pada kesempatan kali ini ada latar belakang, tujuan, gambaran singkat usaha, SPOT-nya, dan juga kesimpulannya. Yang pertama adalah latar belakang. Sistem bisnis saat ini sangat berkembang dengan teknologi informasi yang semakin maju. Berbagai jenis usaha kini menerapkan sistem berbasis aplikasi sebagai salah satu pengembangan dalam bisnisnya. Salah satu jenis usaha yang masih banyak diminati masyarakat yaitu bisnis gorengan. Oleh karena itu, penulis ingin mengajukan proposal bisnis gorengan berbasis aplikasi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan membuka peluang baru dalam mengembangkan bisnis. Bisnis gorengan merupakan jenis usaha yang sangat sangat akrab di kalangan masyarakat. Biasanya bisnis gorengan hanya dijual di toko-toko atau warung-warung kecil. Namun dengan semakin berkembangnya teknologi, bisnis gorengan dapat ditingkatkan dengan sistem pemesanan melalui aplikasi sehingga pelanggan dapat melakukan pemesanan dengan mudah, cepat tanpa harus mengantri di toko. Melalui aplikasi ini, pelanggan juga dapat memantau stok barang serta harga yang ditawarkan. Tujuan dari bisnis plan kali ini adalah mengembangkan bisnis gorengan dengan menerapkan sistem pemesanan berbasis aplikasi untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan. Selain itu, tujuan lainnya adalah meningkatkan penjualan dan menjadikan usaha ini lebih modern dan efektif. Berikutnya ada gambaran singkat usaha. Yang pertama itu ada produk layanan. Produk yang akan dijual adalah berbagai jenis gorengan seperti pisang goreng, tahu isi, kentang goreng, pastel, risoles, dan sebagainya. Untuk layanan, pelanggan dapat melakukan pemesanan melalui aplikasi dan akan dilayani dengan cepat dan ramah oleh tim yang berpengalaman. Dan yang kedua ada target pasar. Target pasar dari bisnis ini adalah masyarakat yang ingin membeli gorengan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi. Selain itu, target pasar juga adalah orang-orang yang ingin memulai bisnis gorengan dengan menitipkan produknya di platform yang tersedia. Dan yang ketiga ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang akan dilakukan diantaranya melalui media sosial, iklan online, serta mencari kemitraan dengan toko-toko atau warung-warung kecil untuk memasarkan produk. Selain itu, kami akan menawarkan promo-promo seperti diskon atau bonus agar pelanggan semakin tertarik untuk membeli. Dan yang keempat ada rencana keuangan. Yang pertama itu ada modal, yang mana modal awalnya itu adalah 20 juta. Biaya pengembangan aplikasi ada 5 juta. Biaya pengadaan alat dan bahan produksi ada 10 juta. Biaya pemasaran dan promosi ada 3 juta. Biaya operasional ada 4 juta. Dan total biaya pada kali ini adalah 42 juta rupiah. Dari total biaya tersebut diharapkan mampu meraih omset sebesar 42 juta rupiah dari penjualan gorengan. Selanjutnya adalah analisis SWOT atau SWOT. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Kenyamanan aplikasi seluler menyediakan platform yang nyaman bagi pelanggan untuk memesan makanan ringan. Mereka dapat menelusuri menu, memilih item yang diinginkan, dan memesan dari kenyamanan rumah atau kantor mereka. Yang kedua ada jangkauan luas. Dengan aplikasi seluler Anda berpotensi menjangkau basis pelanggan yang lebih besar di luar lokasi fisik Anda. Orang dapat mengunduh aplikasi dari toko aplikasi dan mengakses menu dan layanan Anda. Dan yang ketiga ada operasi efisien. Aplikasi ini dapat merampingkan operasi Anda dengan mengotomatiskan manajemen pesanan, mengurangi kesalahan manual, dan meningkatkan
efisiensi secara keseluruhan dalam proses pemenuhan pesanan. Dan yang terakhir adalah keterlibatan pelanggan. Aplikasi ini dapat berfungsi sebagai platform untuk terlibat dengan pelanggan dengan mengirimkan pemberitahuan tentang produk baru, promosi baru, diskon, dan program loyalitas. Yang ke selanjutnya ada kelemahan. Yang pertama ada biaya pengembangan awal. Mengembangkan aplikasi seluler dapat memerlukan investasi yang signifikan dalam hal pengembangan, pemeliharaan, dan pembaruan aplikasi. Biaya ini mungkin menjadi penghalang bagi usaha kecil atau pemula. Dan yang kedua ada tantangan teknis. Membangun dan memelihara aplikasi seluler membutuhkan keahlian teknis. Jika Anda tidak memiliki sumber daya atau anggaran internal untuk memperkerjakan pengembangan, ini bisa menimbulkan tantangan. Dan yang ketiga ada adopsi pelanggan, yaitu meyakinkan pelanggan untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi Anda secara teratur bisa menjadi suatu tantangan. Mungkin diperlukan upaya pemasaran untuk mempromosikan aplikasi dan memanfaatkan kepada pelanggan potensial. Dan selanjutnya ada peluang. Yang pertama ada ekspansi pasar. Dengan bisnis berbasis aplikasi, Anda memiliki peluang untuk memperluas basis pelanggan Anda di luar lokasi fisik Anda. Anda dapat menargetkan audiens yang lebih luas dan bahkan mempertimbangkan untuk menawarkan layanan pengiriman untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Dan yang kedua ada personalisasi, yaitu memanfaatkan data pelanggan dari aplikasi untuk mempersonalisasi pengalaman pengguna. Sesuaikan rekomendasi, penawaran, dan diskon berdasarkan referensi individu. Meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang selanjutnya ada kemitraan. Menjelajahi kemitraan dengan bisnis lain atau layanan pengiriman untuk meningkatkan jangkauan Anda dan menawarkan layanan gabungan kepada pelanggan. Dan yang keempat adalah umpan balik dan peringkat. Aplikasi ini dapat memfasilitasi umpan balik dan peringkat dari pelanggan, memungkinkan Anda untuk mengumpulkan wawasan, mengatasi masalah, dan meningkatkan produk dan layanan. Dan selanjutnya ada ancaman atau threats. Persaingan industri makanan sangat kompetitif dan mungkin sudah ada pesaing di dalam pasar makanan dengan ini atau gorengan ini. Anda harus membedakan penawaran Anda dan memberikan nilai unik agar menonjol. Dan yang kedua ada pengubahan preferensi konsumen. Preferensi dan tren konsumen dapat berubah dengan cepat. Awasi perubahan pasar dan sesuaikan penawaran Anda untuk memenuhi permintaan pelanggan yang terus berkembang. Dan yang terakhir ada tantangan pengiriman. Jika Anda berencana menawarkan layanan pengiriman melalui aplikasi, tantangan logistik seperti menjaga kualitas makanan, mengelola personel pengiriman, dan pengiriman yang tepat waktu sangatlah perlu ditangani. Dan yang terakhir ada kesimpulan, yang mana kesimpulan yang kali ini adalah adanya sistem bisnis berbasis aplikasi dapat membantu usaha dalam meningkatkan kecepatan meningkatkan kecepatan dan kualitas pelayanan pelanggan. Mengingat masih banyak masyarakat yang menyukai bisnis gorengan, dengan menerapkan sistem pemesanan melalui aplikasi ini, diharapkan dapat menjadikan usaha lebih modern dan efektif. Diharapkan proposal bisnis gorengan berbasis aplikasi ini dapat menjadi salah satu alternatif dalam pengembangan bisnis. Itulah dari saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.